Baik Ibu Aisyah, di sini sudah ada dua penanya, yaitu Ibu Yulianti dan Bapak Lutfi. Kalau begitu kita tampung dulu seluruh pertanyaan, nanti Ibu Aisyah dapat menjawabnya ya. Baik, kepada Ibu Yulianti, silakan Ibu boleh open mic dan menyebutkan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Aisyah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli. Sekali saya nggak pernah ketinggalan nih Bu Aisyah kalau ada. Senang sekali. Ini pertanyaan saya adalah Bu Aisyah, untuk memasuki Ramadan kan butuh mental ya, kesiapan mental gitu ya. Nah, kadang ini beberapa hari sebelum Ramadan ini ada kekhawatiran gitu. Ya Allah, bisa nggak ya benar-benar maksimal di bulan Ramadan, karena mungkin persiapannya yang tinggal beberapa hari ini kita kurang maksimal, walaupun kita ini sekarang lagi berusaha. Cukupkah waktu yang beberapa hari ini untuk menyiapkan mental kita memasuki Ramadan itu supaya benar-benar maksimal gitu, dan yang jelas lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Begitu Bu Aisyah. Jazakallah khair. Amin wa iyaki. Ibu Yuli, ya atas pertanyaannya. Bisa dilanjutkan ke Bapak Lutfi? Membuka mic-nya Pak Lutfi. Perkenalkan, saya Pak Lutfi dari SMP IT Nurul Fikri. Mau langsung bertanya kepada Bu Aisyah nih. Jadi gini Bu. Salam kenal Pak Lutfi. Sama-sama Bu, saya juga ngeliat YouTube Ibu nih luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi gini Bu, nih biasanya nih saya niatnya ketika anak-anak itu ada yang melanggar tata tertib sekolah, atau misalnya contohnya terlambat masuk sekolah gitu ya, saya biasanya kenakan sanksi mereka itu dengan istighfar gitu ya. Niatnya saya sih sebenarnya minimal ya, walaupun mereka banyak yang keberatan ya, banyak juga yang bilang, Pak, saya kan gini juga Pak, kenapa sih harus istighfar gitu kan. Tapi niatan saya sih sebenarnya minimal dia menyebutkan nama Allah, supaya ya minimal kita doain supaya dia tergerak hatinya buat nggak mau melakukan hal yang dilarang lagi gitu, walaupun itu ada efek jerahnya ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah hal yang seperti itu ada kaitannya dengan yang tadi tuh Bu, yang sinyal itu bisa dari saya juga yang memerintahkannya, atau mungkin dari anaknya sendiri yang ketika dia beristighfar dia juga. Terima kasih, itu aja Bu. Istighfarnya dilafazkan apa ditulis Pak? Karena online kita pakai VN Bu, voice note. Berapa kali? 10 menit Bu. Masya Allah, itu keren banget loh Pak. Itu bener banget itu. Nanti baik saya jelaskan sedikit kaitannya ilmu arti Pak. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran Pak Lutfi. Baik, alhamdulillah Ibu Aisyah. Jadi tadi ada dua ya, Ibu Yulianti dari TK, Ibu guru TK bertanya ya, untuk memasuki Ramadan ini ada butuh kesiapan mental, tapi ada kekhawatiran bisa maksimal apa enggak ya, apalagi kesibukan yang terus-menerus nggak habis-habis sampai menjelang Ramadan ini gitu ya. Nah mungkin bagaimana kalian mensiasatinya, pertanyaannya. Dan kemudian Pak Lutfi yang tadi ya, membiasakan anak-anak untuk melafazkan istighfar. Nah itu tadi agak putus-putus maksud Pak Lutfi, bagus apa enggak gitu kali ya Pak Lutfi ya? Oh itu bagus banget, Masya Allah. Ya. Baik silakan Bu Aisyah. Jazakumullah khairan kasiran Bu Yuli, Pak Lutfi. Alhamdulillah, ini saya paling seneng nih sesi sharing kayak gini, agar kita makin luas apa yang tadi kita sama-sama sharekan ya. Nah sekarang nih Bu Yuli dulu ya. Kan khawatir, takut, marah dan sebagainya itu kan memang ada di otak kita Bu. Jadi istilahnya gini, kita tuh sudah melakukan persiapan apapun ya, tetap selalu muncul khawatir, itu muncul. Nah yang penting pas khawatir istighfar aja lagi Bu, astagfirullahaladzim. Itu caranya, karena otak emosi memang ada di otak, dia nggak bisa hilang.
disitulah Allah ingin ya orang pas turun emosinya yang disebut siapa nih, yang disebut siapa, apa, dan apa yang dikerjakan, itu yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita gitu. Nah, tambah sedikit kalau ananda kita masih dulu saya ingat anak saya kan 5 Bu, di fase TK dan SD itu rumah kami tempel-tempelin tulisan marhaban ya Ramadan. Oh pokoknya deh udah heboh, udah kayak mau pesta ulang tahun waktu itu. Setiap Ramadan ya waktu anak-anak TK, disitulah anak tuh bahagia gitu ya. Kan ada kado-kado indah ya, kadonya itu mukena baru kah, kemudian sarung sajadah itu dikasih saya pajang di situ. Itu untuk menambah stimulasi. Saya katakan anak-anak perlu stimulasi itu. Ya. Terus mulailah ibu-ibu, kalau dulu ya kan sekarang lebih mudah ya untuk makanan. Kalau dulu sudah mulai, walaupun saya nggak bisa masak, saya ingat ada embok saya, embok dari suami saya yang pinter masak, itu kami sudah bikin menyusun menu itu. Nah itu ya persiapan itu, jadi sudah menyusun menu, nanti ada bagiannya udah tempel besar-besar di tembok dapur, anak-anak juga ditanya mau menu apa. Itulah cara-cara sebetulnya untuk memeriahkan Ramadan ini ya. Dulu pun saya kerja lebih sibuk dibanding sekarang. Memang paling bagus memang 2 pekan sebelumnya ya seperti itu. Tapi saya karena waktu itu juga kerjaan tentang narkoba juga padat, itu paling enggak seminggu atau pernah suatu ketika 3 hari aja tuh, 3 hari sebelum Ramadan baru sempat bikin gitu. Karena bukan apa-apa, ada pada satu masa itu mau menjadi dan pas narkoba ini banyak sekali karena bertepatan dengan hari anti narkotika, maka cuma sempat 3 hari seperti itu. Tapi apapun itu kita bikin. Nah, dalam perjalanan kita ingin membuat persiapan ini, ingat tadi niat tadi, ucapkan terus niatnya. Jadi selain istighfar, niat apapun itu ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam bahasa Indonesia boleh Bu. Saya niat ya Allah Ramadan tahun ini, sebut lagi tahunnya 2022, anak-anak semakin sehat walafiat, semakin bahagia. Itu diomongin terus Bu. Nah tambah bukan hanya dibicarakan tapi dibayangkan jalan di badan, karena visualisasi itu penting ya, membayangkan itu penting seperti itu. Gak usah khawatir. Nah setiap muncul kecemasan, istighfar lagi kan gitu ya. Nah kaitan tadi Pak Lutfi tentang sanksi istighfar, 1, 2, 3 Bu Gesta, suara saya masih aman? Agak 1, 2, 3 masih terdengar ya. Masuk Bu Aisyah, mendengar. Oh masuk ya, iya maaf Pak. Scan recheck maklum dari jauh. Ya. Jadi pada saat kita istighfar, mungkin anak-anak senang bisa ditambahkan keterangan ilmiahnya Pak Lutfi. Artinya contoh misalnya tadi gambar ini, gambar ini bahwa otak ini ke badan ini ada sistem sarafnya ini kayak kabel listrik, maka setiap lafaz yang kita lafazkan jalan ya, termasuk istighfar kan, termasuk istighfar, astagfirullahaladzim, dia jalan. Sehingga istighfar ini, aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim, ini akan jalan membersihkan di otak, pikiran kita, membersihkan di kolbu kita. Dan ada satu lagi sebetulnya ya, hanya memang hari ini bukan fokus ke sana, ada namanya rekaman jejak perangai atau jejak perilaku kita yang direkam di tulang tungging. Ini karena kita tidak membahas tulang tungging, maka gambarnya nggak sampai ke tulang tungging. Ya, anak-anak sekarang ngerti tuh jejak digital.
kita juga manusia ini punya jejak ya perangai di tulang tungging. Tulang tungging. Ya. Kalau pesawat namanya black box, Pak. Dulu saya kira black box itu ada ruangannya di bawah pilot, ternyata di ekor pesawat. Ternyata usut punya usut, black box itu terinspirasi dari cara penyimpanan tulang tungging manusia. Jadi di ekor tuh, Pak. Nah, istighfar ini ya itu akan mendelete perlakuan atau kelakuan atau perangai kita yang sempat kita lakukan, ya, apalagi yang menyimpang atau apalagi yang melakukan kekhilafan. Jadi anak-anak mungkin tambahannya Pak Lutfi, walaupun mereka tahu istighfar itu dahsyat, kalau bisa kasih aja gambar ini. Nanti saya kirim ya modul-modul ini ke panitia. Ayah bunda bapak ibu guru yang berminat silakan hubungi panitia. Jadi ceritakan ini Pak, sehingga pada saat istighfar itu jalan ini, karena ini listrik, membersihkan di akal di kita, membersihkan juga yang tadi di jantung, karena di jantung ada neuron dan juga tulang tungging. Karena nanti pada saat kita meninggal, ya, badan kita ini masuk ke tanah, hancur semua kecuali tulang tungging. Itu sudah diteliti tuh. Di bulldozer nggak hancur, dibakar dengan kecepatan yang sangat tinggi, tengkorak hancur, gigi hancur, tulang tungging, tulang ekor nggak hancur, Pak. Ya, dan nanti tulang tungging inilah pada setelah saat kita kiamat, kemudian sangkakala kedua dibunyikan, tulang ekor ini bermunculan semua dari bumi pertiwi kita. Kemudian di dalam, kalau di kitab Alam Barzah itu, kitab Alam Barzah, diceritakan bahwa kemudian ada hujan yang berbentuk ya sperma pria, membuat tulang tungging ini mengkloning diri manusia kembali seperti sedia kala. Entah wajahnya sama atau tidak, inilah nanti yang ditimbang, ya, yang ditimbang atau dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadakan timbangan-timbangan apa yang kita lakukan. Nanti kita baru tuh nyesel, aduh kenapa waktu itu nggak banyak istighfar ya, gitu. Ya. Cuman sebelum sampai ke sana kan ya kita perlu tahu ya ilmu-ilmu ini, tentu sekali lagi karena ananda kita adalah anak generasi Z yang ingin cara belajarnya ditambahkan keterangan yang lebih konkret atau ada audio visualnya, insya Allah 10 menit voice note dengan astagfirullahaladzim, dan minta dia bayangkan Pak jalan ke badan, jalan ke seluruh tubuh sampai ke tulang tungging, maka itu akan sangat mudah. Ya, saya senang banget nih baru kali ini saya dengar ada, tapi kalau boleh jangan bilang sanksi barangkali ya. Ya sampaikan saja, ayo kita mendelete jejak digital. Nah gitu Pak, karena istilah sanksi itu anak-anak langsung terblokir batang otaknya Pak. Iya. Kita delete jejak digital kita. Kalau enggak, waduh, nanti ditimbang-timbang, maka nanti pahalanya kurang nih kalau enggak mendelete. Anak-anak sekarang senang diistilahkan dengan istilah-istilah yang ada kaitannya dengan gadget atau gawai teknologi digital. Insya Allah, maka dia dengan senang hati istighfar lewat voice note. Ya, demikian Pak Lutfi yang bisa saya sampaikan. Adapun sinyal ini tentu akan inline dengan pada saat kita mendelete kekhilafan kita dengan istighfar tulang tungging, maka sinyal ya, ini walau alam bisawab, ini analisa sederhana saja ya, sinyal ini juga mendelete ya apa kekhilafan kita yang terlanjur kita lakukan di Lauh Mahfuz. Karena nanti yang membawa delete-nya itu bukan sistem saraf, tetapi gelombang badan bioplasmik tadi, gitu. Ya, kalau tadi Pak Lutfi tanya, apakah hanya anak itu saja atau kita juga yang itu kita juga.
Apalagi kita nemenin dia istighfar, Pak, sekalian, Pak. Kita nemenin istighfar, lebih banyak kan? Ada 3 anak kita kasih tadi teknik mendelete jejak digital masing-masing 10 menit, kita dampingi, kita 30 menit. Itu lebih beruntung kitanya nih Pak yang dampingin nih Pak, untuk mendelete jejak digitalnya mereka itu gitu. Ya, nah kurang lebih seperti itu Pak Lutfi, wallahu a'lam bishawab. Ini ikhtiar untuk menganalisa agar anak-anak mau bertambah mengerti ya dengan kaitan yang ada teknologi sekarang ini. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Aisyah, luar biasa jawabannya tuh sangat jelas dan menjadi lebih komprehensif ya. Alhamdulillah, insyaallah. Ada pertanyaan dari kolom chat ya, mohon izin saya bacakan. Baik. Ini ada pertanyaan yang saya gabungkan. Bagaimana caranya meningkatkan level emosi anak remaja yang sering berada pada level marah-marah, sedih gitu ya, dan apa akibatnya buat dia gitu ya. Kemudian satu lagi, untuk ibu yang bekerja nih pulang kantor, ketemu anaknya minta waktunya. Nah itu bagaimana mengelola emosinya di saat mungkin sedang capek ya dan letih. Seperti itu Bu Aisyah. Baik. Kalau remaja harus tambah ilmu satu lagi, ilmu tentang remaja. Tahun lalu sama-sama Nurul Fikri kita kalau nggak salah bahas tentang remaja ya tahun lalu ya. Jadi remaja ini selain memang dia manusia punya otak emosi, remaja itu ada peningkatan hormon reproduksi. Di mana yang sebelum anak-anak balik, hormon reproduksi itu keluar. Ini kalau kita analogikan ya supaya ayah bunda bisa langsung tangkap ya. Ada namanya hormon. Hormon itu zat kimia atau kalau di mobil itu oli pelumas ya. Kalau belum balik, oli yang keluar atau hormon reproduksi yang keluar di tubuh manusia itu ibaratnya keluarnya setiap harinya 1 cangkir Bu Gesta. Tapi kalau sudah balik ya, sudah mulai mens pertama, mimpi basah pertama, mulailah itu dalam beberapa lama kehidupan mereka yang disebut remaja, itu hormon reproduksi keluarnya nggak cuma 1 cangkir tapi 1 galon. Masya Allah. Kebayang nggak? Mereka sendiri pusing, mereka sendiri aja kaget, atau mereka sendiri itu kebanjiran sendiri. Ya, dia sendiri juga bingung kenapa tadi saya marah, padahal saya cuma mau ngomongnya kayak gitu-gitu. Nah, ayah bunda yang sudah pernah juga mengalami masa itu tentu lebih paham dong. Makanya kita lebih paham aja, tenang aja. Nanti masa itu lewat kok. Gitu. Memang yang lebih dahsyatnya yang pas 6 SD, karena balik sekarang maju Bu. Kita zaman saya dulu kan balik tuh SMP kelas 2 baru balik kan. Sekarang kelas 5 SD orang udah balik, anak udah balik karena nutrisi yang luar biasa. 5 SD, 6 SD kan udah balik. Ya. Nah, itu lagi kaget-kagetnya badan mereka. Jadi emosi itu udah naik, udah sampai misalnya ke mutmainah, turun lagi ke marah. Naik, turun lagi. Itu mudah banget. Maka diharapkan kita orang tua yang pernah fase itu lebih mengerti lah, ya. Jadi kalau gimana cara menghadapinya? Kita mendahulukan saja, senyum aja, pengertian aja. Anak remaja yang lagi marah nggak usah didahulukan nasihat, tambah marah. Dahulukan pemahaman kita bahwa oh dia sedang marah dan sedang hormonnya ya dahsyat. Itu tadi. Maka saya sering sampaikan ke orang tua yang punya anak perempuan, apalagi pantang nasihati atau kasih masukan atau tegur anak perempuan dikala 2 hari mau mens atau 3 hari mau mens atau namanya PMS dan mens hari pertama sampai hari kelima. Ya. Itu walaupun bunda ngomongnya udah lembut, batang otak reptil sama otak mamalia tegang bun. Karena dibanjiri oleh hormon estrogen, progesteron. Udah tahan aja.
Saya aja begitu, kalau apalagi saya tahu anak saya mens. Ada yang ingin saya sampaikan misalnya mengenai mungkin bajunya udah kependekan sehingga bokongnya kelihatan, itu nanti aja diomonginnya pas masa subur. Kapan masa subur? Hari ke-10 dari hari pertama mens, udah dihitung aja. Misalnya mens hari ini, dia bilang, Bun aku mens, Bunda cepet-cepet catet tuh. Ya, kita seneng-seneng aja, ya siapkan makanan, minuman, ngobrol biasa aja, ya. Dan pahami waktu dia lebih manyun atau ngomong sama kita agak ketus, pahami aja, oh dia lagi mens, ya. Dan kalau ada ada nasihat cepet-cepet catat. Nah kita hitung tuh 1, 2, 3 dari hari ini ya 1, 2 hari ke-10. Disitulah boleh kita kasih nasihat. Nggak cuma hari itu saja, hari ke-10, 2 pekan dari hari ke-10 itulah anak perempuan namanya masa subur, dia mau terima nasihat atau arahan dari orang tua, dari guru juga dengan lebih baik. Ya, ini tips-tipsnya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki jangan salah, mereka juga ya testosteronnya banjir. Kemudian ya maaf, testis, organ testis yang memproduksi sperma itu 2 pekan sekali penuh atau 3 pekan sekali. Terkadang sebelum itu keluar dalam bentuk mimpi dan basah atau makanya mimpi basah, itu satu harian uring-uringan. Uring-uringan. Ya, bahkan kadang-kadang tengah malam tuh kayak ada desakan syahwat itu, makanya mereka biasanya disalurkannya ke olahraga atau bermain, ya, atau yang masih punya talenta bermusik Allah berikan itu kepengen main musik, tinggal konten musiknya aja yang kita arahkan. Saya punya anak 4 laki-laki nih Bu Gesta. Saya tuh hafal banget tengah malam, bukan tengah malam. Misalnya nih sebelum dia tidur, nih kan testisnya penuh, sebelum dia tidur, ada anak saya yang senang olahraga, itu jam 7 malam, jam 8 malam minta main bola, Bu. Minta izin sama saya, Bu, aku main futsal. Terus saya bilang, loh nak udah malam nak. Terus dia bilang, sebentar aja. Itu saya tahu ada desakan syahwat yang mau keluar, maka saya izinkan dia main futsal. Yang penting saya tahu di mana main futsalnya. Dan kalau lagi pandemi, ini gimana, pakai antigen nggak? Paling tanya itu. Atau misalnya ada anak saya tengah malam nih yang biasanya udah nggak boleh main, misalnya tiba-tiba minta izin, Bu, aku mau main game online sebentar aja. Nah besok aja nak, sebentar aja. Itu berarti ada desakan, ya udah izin aja. Ada anak saya lagi yang masih juga seneng main musik karena talenta musik itu Allah berikan memang. Bayangin jam 12 malam minta main drum. Saya bilang besok aja nak, dia bilang sebentar aja, berarti ada dorongan, ya sudah kasih izin. Izinkan ya Bun ya. Ya, saya izinkan main ya 15 menit aja ya nak gitu. Habis itu saya ajarkan istighfar gitu. Karena kalau saya tidak izinkan penyalurannya, kemudian di dalam kamar dia sendiri dan gawe kan kalau sudah balik kan gawe nggak bisa lagi kita atur sebagaimana waktu SD kan. Nah itu yang bisa menggoda mereka untuk mengakses film dewasa. Kalau tidak diberikan ya ruang untuk disalurkan lewat olahraga kah, bermain atau bermain musik. Jadi itu aja tuh patentnya yang untuk remaja ya. Nah, mengenai ibu kerja pulang kantor. Bun, sebisanya kan pulang kantor dari kantor ke rumah kan ada waktu itu di jalan. Nah, di jalan itulah istighfar. Kalau tadi Pak Lutfi suruh anak-anak 10 menit lewat voice note istighfar, Bunda atau Ayah dari kantor perjalanan ke rumah ya setengah jam ke 1 jam istighfar terus tuh. Dan bayangkan sampai rumah udah seger lagi bisa main sama anak. Kenapa? Karena terutama Bunda ya sudah merampas hak kebersamaan sama anak karena bekerja. Masa Bunda nggak istighfar Bun? Karena tugas kita sebetulnya khususnya nih buat ibu-ibu nomor 1 nih ya setelah kita taat pada Allah dan pada Rasulnya yaitu ya ngurus suami dan anak.
ngurus masyarakat bukan nggak boleh, boleh, tapi urutannya nomor 5. Karena setelah anak ada lagi urutan orang tua, kan gitu. Nah kita yang urutan nomor 3 ini kita turunkan, yang 5 naikkan ke atas. Itu kan kita udah zolim sama diri kita sendiri, juga sama anak. Maka istighfar pun dari kantor kan. Saya juga begitu, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga sampai rumah, yang waktu sedikit sama anak kita tidak zolimi lagi. Ya, dengan mengatakan bunda capek nih, udah main sendiri aja. Astagfirullahaladzim. Ya seperti itu kalau saya ditanya tipsnya. Jadi mumpung ada waktu dari kantor ke rumah, perbanyaklah istighfar. Iya, ya? kita udah siap baik, menyambut begitu. anak di rumah ya Bunda ya. Terima kasih Ibu Aisyah Dahlan. Alhamdulillah beberapa pertanyaan telah terjawab ya, namun mohon maaf kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dan beberapa pertanyaan di chat yang belum bisa kami mudah-mudahan yang ada pertanyaan mirip-mirip terjawab juga ya Bu. Sepertinya dari jawaban-jawaban tadi mungkin sudah terjawab juga ya. Insyaallah, baik, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi untuk sharing ya dan belajar lagi bersama Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Jazakumullah khairan Ibu, semoga Ibu sehat selalu ya, bersama keluarga diberikan kemudahan, ditambah ilmunya sehingga bisa dapat kebaikan kemaslahatan umat. Selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan nanti. Ibu mohon kiranya dapat memberikan closing statement kepada kami sebelum acara ini dimulai. Baik, 1 2 3 3 2 1 ya. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu guru ya. Tidak ada rumah yang selalu rapi. Yang ada selalu dirapihkan. Betul. Tidak ada emosi yang selalu ada di posisi level positif. Yang ada adalah pada saat turun segera naikkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Barakallahu fikum Ayah Bunda, Bapak Ibu guru yang ada di Nurul Fikri. Alhamdulillah. Luar biasa closing statement yang singkat ya, namun berkesan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Kami perkenankan Ibu jika ingin melanjutkan aktivitas. Ya, baik, terima kasih Ayah Bunda, Bapak Ibu guru, saya pamit duluan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu guru serta Ananda sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Demikianlah acara